baik kamu disiarkan dari Pro 2 RRI Kendari. Kebersamaan kita di sore hari ini seperti yang kita sudah sounding sebelumnya, bahwa sore hari ini kita akan bersama di acara Bisik Bincang Asik yang akan kembali menghadirkan siswa-siswi berprestasi yang akan bersama di sepanjang perjalanan saat ini sampai dengan pukul 17 nanti. Dan ini adalah siswa-siswi berprestasi masih dari SMA Negeri 1 Kendari, yaitu Arifani Putri Hairunisa Indrawan yang merupakan juara 1 lomba fotografi FLS 2N tingkat SMA MA Sulawesi Tenggara 2024. Hai, selamat sore Fani. Selamat sore. Oke, apa kabar Fani? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. So, Fani ini tidak datang sendiri teman Pro 2, karena di sebelah Fani kita ada guru pembina ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Ibu Siti Satyar Ihfa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik Bu Guru? Alhamdulillah. Sehat. Yes, ini hari ke berapa nih? Hari keempat ya mungkin ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat ya Bu. Keempat ya. Murid-murid dari Ibu ini main di Pro 2 di Bincang Asik kita. Wah, luar biasa ya. Memang SMA 1 ini gudangnya berprestasi nih kayaknya ya. Iya, Alhamdulillah. Dan besok kita juga masih ada lagi juga teman-teman atau siswa-siswi Ibu dari SMA 1 yang juga kita hire, kita undang di sini ya. Iya, betul. Dan hari ini Fani datang sendiri nih ceritanya ya. Karena teman-teman yang lain mungkin udah diundang sebelumnya. Oke, Bu Guru, saya ke Fani dulu nih. Yes. Oke. Ini pertama kali Fani mengikuti kegiatan seperti ini kah? Mengikuti lomba kayak fotografi ya begitu? Iya, ini pertama kalinya saya ikut lomba fotografi. Sebelumnya tuh nggak pernah. Nggak pernah ikut yang seperti ini? Nggak. Kembali dulu, basic untuk bisa dapat ilmu fotografi ini sebenarnya dari mana sih? Sebenarnya saya sering ikut berkegiatan di sekolah sih, mulai dari SMP. Jadi pas SMP itu saya masuk OSIS di bidang yang teknologi. Jadi kerjanya itu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan sekolah. Perangkat yang digunakan apa? Handphone atau memang kamera seperti pas kelas 8 saya masih pakai handphone. Sebelumnya masih kelas handphone. Tapi pada saat lomba kemarin menggunakan saya pakai kamera sama HP, kamera HP juga. Oh, di ini ya, di apa itu mix ya seperti Iya, itu ya. betul. Oke. Dan untuk lomba yang kemarin diikuti itu memang dia antar siswa ini antar SMA dan pesertanya hanya memang satu orang seperti itu ya, Fani? Iya. Bukan tim ya istilahnya, bukan tim ya Bukan. sayang, bukan ya. Oke. Nah, tentunya berat dong beban Iya, Fani. berat sekali. Berat sekali pasti ya. Walaupun mungkin bukan secara pribadi dalam artian kayak yang nyanyi atau mungkin yang menari begitu, bukan lebih kepada skillnya kita, tapi bagaimana foto itu yang kemudian dilombakan ya kan, yang secara kita tidak bisa pahami apa sih sebenarnya makna-makna seperti itu ya betul. bagi yang awam begitu ya. Tapi how can untuk mempersiapkan mengikuti lomba kemarin sebenarnya seperti apa sih Fani? Untuk mempersiapkan lomba ini juga sangat ribet sekali ya, karena sebelumnya saya belum pernah ikut lomba ini, jadi saya sangat merasa tertantang begitu. Oke. Jadi pertama untuk mempersiapkan lomba ini saya buat alur ceritanya dulu, baru Alur saya cerita, oke. alur ceritanya dulu, baru saya pengambilan gambarnya. Oke, berarti ada tema dong yang ditetapkan untuk Iya, fotografi ada temanya. itu ya. Oke, temanya apa pada saat kemarin tuh? Kalau nggak salah temanya itu Merdeka Berprestasi Seni Menginspiratif. Merdeka Berprestasi Seni Menginspirasi. Iya, Oke, dan menginspirasi. tema yang diangkat usung tersebut tema kemudian Fani jadikan apa? Sebuah cerita. Sebuah cerita. Dan ada judulnya juga. Ada judulnya. Kemarin apa judul yang diangkat? Judul yang saya angkat itu Pelangi di Tengah Sampah. Pelangi di Tengah Sampah. Iya. And then pasti kita bisa kebayang dong, objeknya ini adalah emang sampah. Iya, jadi latar gimana? belakangnya itu ini berawal dari keresahan saya. Oke. Jadi banyak siswa-siswa yang menghasilkan sampah dan ini berdampak buruk. Oke. Jadi, di lingkungan sekolah nih saya- ceritanya. Sampah di lingkungan sekolah. Iya. Oke. Saya sebagai
siswa SMA 1 berinisiatif untuk merubah sampah-sampah ini menjadi benda yang bernilai begitu, indah dan cantik seperti pelangi. Jadi I see. Jadi ini namanya pelangi di tengah sampah. Tapi sampahnya itu tadi apakah sudah di recycle, reduce dan sebagainya? Di recycle. Oh, begitu. Bukan emang kayak sampah tapi difoto terus udah jadi ini. Enggak. Lebih kepada sampah itu udah didaur ulang begitu ya, udah jadi sesuatu yang bermanfaat. Oh, I see. Oke, Bu Guru. Interesting sekali jawaban dari Fani. Iya, betul. Sebagai guru tentunya, sebagai guru ekstrakurikuler yang pasti banyak ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA 1. Salah satunya adalah fotografi. Apakah ini bidang ekstrakurikuler yang memang pada saat lomba FLS 2N ini emang baru dilaksanakan? Apakah di SMA 1 itu sudah memang ada kayak bidang ini gitu loh? Iya, untuk di SMA 1 sebenarnya anak-anak kami itu sudah berproses ya. Jadi selain intrakurikuler yang sekarang juga kokurikuler sudah diganti dengan P5, proyek profil pelajar Pancasila, ditambah dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi ekstrakurikuler ini sebenarnya bidangnya Fani dia di Persma. Pers dan Mading. Dia suka kotak-katik sebagai jurnalis. Tapi tiba-tiba dia seperti apa yang dikatakan tadi, dia tertantang untuk masuk pada lomba ini bidang fotografi. Kebetulan di FLS 2N itu ada beberapa cabang lomba, salah satunya fotografi. Kenapa? Ya walaupun kasih waktunya, tapi alhamdulillah mereka memang sudah berproses terus. Ya, jadi untuk ekstrakurikuler di sekolah, ketika serta-merta ada lomba, itu memang kita sudah tahu potensi mereka dengan masuk berbagai bidang ekstrakurikuler. Jadi ada sanggar seni seperti di hari pertama bincang asik itu ada Hana Deborah. Jadi itu memang sudah terproses di sekolah. Begitu pula bagaimana cipta lagu itu di sanggar seni. Ya, kalau Fani ini dia bidangnya di Persma. Pers dan Mading. Ya, alhamdulillah ada di situ mereka memang ciri khas identitasnya kamera. Setiap momen yang ada di sekolah, ya baik seperti apa yang disampaikan tadi bahwa keresahan dia melihat sampah, teman-teman yang mungkin 1-2 orang tidak peduli dengan lingkungannya. Jadi ada hal-hal positif yang bisa dia ubah ini menjadi sesuatu yang jadi foto. Tersimpanlah foto-foto itu, dia kemas menjadi sesuatu alur dari narasinya tadi, pelangi di tengah sampah. Luar biasa loh ya. Bagaimana Ibu Guru melihat potensi anak-anak dari SMA 1 ini mendukung dan memotivasi mereka dengan bakat-bakat yang mereka miliki? Apakah ada semacam program ataupun juga semacam kayak diskusi untuk nantinya kamu di bidang ini harus seperti ini, harus ini, metode-metode yang diterapkan ditambah lagi dengan kreativitas mereka? Memang karena anak-anak itu tidak hanya dia mau belajar seperti PBM yang intrakurikuler, karena mereka punya kemampuan bakat masing-masing dan minatnya, sehingga kami itu selalu memberi peluang pada mereka untuk memilih. Nah, ada jam-jamnya di sore hari setelah pembelajaran intrakurikuler. Mereka menyusun program. Seperti sekarang ini kan siswa baru masuk, mereka melihat kakak-kakaknya apa yang mereka suguhkan pada adik-adiknya, maka dia berminat. Saya condong, saya berbakat ke seni misalnya, saya berbakat ke olahraga. Olahraga lagi dibagi-bagi lagi, ada futsal, ada basket, ada taekwondo, itu semua seperti itu juga di seni. Ya, jadi alhamdulillah kami sudah melihat potensi mereka, dan kami di sekolah itu sudah ada program namanya Kami Seni. Kamis Seni. Iya, Kamis Seni dalam 1 bulan itu programnya Sanggar Seni untuk mengetahui talenta anak-anak kita.
Jadi setiap kelas menampilkan talenta yang dia punya. Apakah dia tari, apakah dia baca puisi. Jadi seperti itu kami melihatnya. Jadi semua ada pembinanya. Dan semua ada yang tanggung dari jawab semua. ya? Jadi ada 20 ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Apalagi di sekolah kami itu, misalnya kalau di sekolah lain hanya rohis ya, rohani Islam. Kalau kami di situ terbagi lagi. Banyak cabangnya ada lagi ya? Persik, Persatuan Siswa Kristen. Ada Gasika, Gabungan Siswa Katolik. Ada Persada, ya. Persada itu untuk Hindu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi membeda-bedakan mungkin ya. Perbedaan-perbedaan. Terus bakat itu tergali. Ya, tergali semua. Karena ada wadahnya. Ada wadahnya. Itu ya, Bu. Jadi dan anak-anak bersaing sehat di situ. Maksudnya dengan penampilan pada kami seni atau berbagai kegiatan di sekolah itu mereka akan merasa bahwa potensi yang mereka punya itu ada wadahnya. Jadi anak-anak pun juga jadi merasa dengan kemampuan saya yang ada saat ini sudah bisa tersalurkan di mana nih arahnya kan. Artinya sekolah juga sangat mensupport, mendukung berarti sangat mendukung. Saya ke Fani dulu. Fani, dari sekian foto-foto yang kamu jepret ya menggunakan handphone ataupun juga kamera, bagaimana sistem pemilihan gambar yang menurutmu ini adalah kayaknya ini bagus deh, dari angle ini nih kayaknya bagus deh untuk dipajang ataupun dijadikan nanti sebagai lomba nanti. Bagaimana pemilihannya ini? Jadi pemilihannya itu saya pas mau ambil gambarnya itu saya banyak ambil foto. Jadi kalau misalnya setelah ambil fotonya itu kan banyak di foto gitu, kita lihat tuh yang mana bagus, angle-nya yang pas gitu. Misalnya objeknya mau ditaruh di tengah gitu. Terus fotonya tone-nya gitu harus sama begitu. Sih. Jadi sesuai dengan tema yang ditentukan ya kayak begitu. Jadi lebih kepada itu yang memilih Fani sendiri. Iya, sama bantuan pembina juga. Dari bantuan dari pembina. Kemudian saya masih belum ternotis nih. Itu dalam bentuk file dikirim ke panitia atau mungkin dalam bentuk sudah cetak seperti itu? Kalau waktu itu saya kirim link Instagram. Link Instagram. Jadi karyanya dilihatnya di IG. Di IG. Iya. Jadi udah bermain di media sosial jatuhnya ya. Jadi pada saat itu mengirimkan lewat linknya dan dinilai oleh dewan juri. Disitulah gambar yang disaksikan yang bisa dilihat ya. Bukan cuma juri, justru malah banyak yang menyaksikan seperti itu ya. Untuk pada saat syarat-syarat lomba itu ada berapa gambar yang harus ada kepenentuan atau bebas aja gitu? Ada penentuannya. Waktu itu disuruhnya 9 foto. 9 foto ditata. Dan pemilihannya itu berdasarkan pilihan dari Fani dan juga pembimbing ya. Boleh saya cek Instagramnya apa Fani biar saya juga coba menjadi juri. Nama Instagram saya @s Fani. @s Fani. Kita coba cek nanti ya teman Pro 2 dan yang di rumah juga yang mungkin mau ngecek ya @s Fani bisa lihat seperti apa sih yang juara fotografi ini. Bu Guru dan juga Fani, kita jeda dulu sebentar, kita mau dengar lagu dulu. Dan teman Pro 2 yang pengen tanya sama Fani boleh masuk di komentar YouTube atau juga mungkin langsung di aplikasi RRI Digital untuk masuk di chatroomnya Pro 2 Kendari untuk kamu bisa kasih komentar tentang topik ataupun juga bahasan kita saat ini di Pro 2 Bisik Bincang Asik. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta.
Tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan. Dua teman terbaik kamu saat ini bincang asik yang kembali bersama dengan Kakak Fani, juara 1 lomba fotografi FL S2N, dan juga ada Ibu Satiar sebagai pembina ekstrakurikuler. Saya ke Fani dulu nih, Fani. Ya. Ada tantangan khusus nggak sih, Fani, pada saat pengambilan gambar ataupun juga untuk menentukan ini loh foto-foto yang akan saya tampilkan di link Instagram untuk nantinya direview ataupun juga dinilai oleh Dewan Juri? Tantangannya sangat banyak ya. Apa saja tuh, boleh tahu? Kalau waktu itu kurang objek karena waktu itu pas mau ambil foto di sekolah itu kurang siswanya begitu. Siswanya lagi kurang, momen lagi kurang. Oke. Ya. Terus sampahnya kurang juga mungkin. Kalau sampahnya waktu itu pungut di tong sampah sih. Jadi kita atur-atur dulu sampahnya. Ala-ala jadi kayak ini ya sebenarnya ya. Jadi gitu ya. Oke. Terus nanti kita ambil lagi kok sampahnya. Terus demi untuk lomba tersebut ya. Dan saya udah lihat tadi teman Pro 2, jadi udah buka Instagram dari Fani. Ternyata emang bercerita ya ketika Fani pada saat itu yang jadi objeknya siapa tuh? Temennya Fani. Siapa tuh? Oh, adiknya. Oh, adiknya sekolah di situ juga. Enggak, dia pakai baju sekolah saya. Ceritanya gitu ya. Oke, alurnya seperti itu. Terus dia melihat sampah gitu kan. Nah, sampah itu kemudian diolah atau dibuatlah seperti itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu kesulitan banget juga ya mungkin ya, Mbak Mondo, tapi pasti lebih kepada memang persiapan itu ya kan. Oke, saya ke Bu Guru dulu nih, Bu Guru. Kalau saya lihat dari videonya, fotonya Fani ini, memang di situ ada kayak ruang khusus untuk mereka untuk berkreasi ya, Bu ya. Iya, ada kayak memang kelas atau ruang khusus untuk recycle reuse itu. Jadi hasilnya disimpan di satu tempat itu. Ya, dipajang dari hasil-hasil anak-anak kami. Itu semua anak-anak yang buat ya, Bu ya. Oke. Anak-anak semua yang buat. Berdasarkan kreativitas Jadi memang ada juga selain di ekstrakurikuler untuk daur ulang. Itu ada PSL di sana, pelajar sadar lingkungan. Itu di ekstrakurikulernya. Mereka punya sebenarnya ada bank sampah.
Oh ya, ada bank Ya, sampah. bank Oke. sampah. Nah, juga didukung oleh ada mata pelajaran prakarya. Prakaryanya. Ya, Jadi mau tidak prakarya. mau Ya. sampah tadi yang mungkin bisa diolah Iya, itu bisa menjadi sesuatu. diolah, didaur ulang. Apalagi Ya. kami juga pada saat kegiatan kami seni untuk Iya. menampilkan talenta, di situ ada fashion untuk daur ulang. Daur ulang. Oh, Jadi dari bahan-bahan daur ulang. kostum-kostum mereka dari sampah-sampah bekas yang bisa dibuatkan kostum. Oke. Jadi ada perlombaannya antar kelas. Antar kelas dijadikan Iya. itu ya. Oke, interesting. Ya, jadi memang kalau sekolah juga mendukung kegiatan anak-anak, jadi anak-anak pun juga tertantang untuk mungkin Iya, betul. lebih berkreasi karena Iya. merasa ada wadahnya. Fanny, saya coba Iya. tanya lagi ke Fanny. Kan di setiap foto tadi itu kayaknya bergambar ya, bercerita ya. Iya, betul. Ada emosi di situ ya, ya kan? Untuk menentukan bahwa gambar ini pas deh kayak gitu. Karena dari sekian banyaknya foto pasti Fanny yang lebih tahu feel-nya ini loh yang bagus. Gimana untuk menentukan itu? Apakah dari segi emang di setting seperti itu atau mungkin natural saja atau seperti Kalau apa? itu di setting. Di setting ya, lebih kepada setting. Aha. Objeknya itu sebagai main karakternya kita suruh kayak ini ekspresinya tuh harusnya kayak sedih gini. gitu, Oke. sedih. Karena di situ banyak sampah gitu ceritanya. Iya, iya, iya. Terus untuk foto ke berapa ya? Ke 5 atau ke 6 di situ Oke. dia recycle sampahnya. Di situ ekspresinya harus kayak senang gitu. Oh, oke. Ya. Aha, kemudian Terus di bagian foto terakhir itu hasil tamannya tuh udah bersih ya. tamannya jadi lagi bersih. Iya. Oh, I see. Jadi adik-adik atau teman-temannya bisa duduk tuh di tempat nyaman. itu Iya. karena sudah nyaman, tidak ada sampah ya. Interesting. Keren. Jadi ya itu yang mungkin menjadi alur cerita dari Fanny ya. Iya. Baik, kalau misalnya menjadi juara ini kan pasti akan ada keberlanjutannya lagi, Iya. ya kan? Akan bersaing dengan tingkat nasional. nasional begitu. Berarti gambar yang tadi itu yang akan juga dilombakan ke tingkat nasional lagi? Kalau Atau gambar yang baru? gambar yang baru Oh, gambar baru. Oke. Sudah ada gambar yang barunya? belum. Oh, belum. Lagi on proses. Atau belum, nanti di sana. Oh, Nanti lebih kepada ketika lomba. sudah seleksi, Oke. itu mereka akan mengambil gambar, kemudian membuat desainnya I see. sampai dengan story itu, ya, dan mereka akan bernarasi juga. Oke. Berarti ini Fanny udah langsung ke nasional jatuhnya nanti ya? Akan dipilih dulu. Oh iya. Akan dipilih dulu. Nanti ada temanya sih ditentukan kalau udah masuk nasional. Oh iya, paham. Jadi untuk di tingkat nasional ditentukan lagi tema, ya Iya. kan? Jadi Fanny buat lagi seperti yang kemarin ini kan. Nah, setelah itu dikirim ke tingkat nasional, akan mewakili Sulawesi Tenggara. Nah, pada saat itu siapa yang masuk 10 besar barulah ke sana. Gitu ya, Bu ya. Oh, ini Beda. kan sudah batas pengiriman ini besok. Oh, gitu. Ya, setelah seleksi provinsi Aha. itu dikirim. Oke. Di sana dinilai apakah ini bisa lanjut sudah tingkat nasional, tapi yang akan dipanggil ke 10 tingkat besar nasional siapa kita belum dari tahu. 27 peserta. Oh, ada 27 peserta. Iya, Oke. 27 peserta. Dari situlah mereka diberikan tema kembali, tema oke. yang berbeda untuk menunjukkan bahwa betul-betul ini adalah anak-anak yang punya potensi untuk Oke. mendesain foto melalui narasinya. Dan untuk tema yang diberikan sudah ada? Belum. Belum ya? Oh, belum. Oh, jadi memang belum ya. Nanti kapan itu? Mungkin sudah ada penentuan kapan akan di-share temanya? Belum tahu Belum sih. ya? Iya, Belum nanti ya? serta merta di sana saja, Oh, di lebih sana. kepada Iya. Untuk iya. apa? Oh, kecuali kalau udah ditentukan ini yang masuk atau yang Iya, dipilih betul. barulah ditentukan. Nanti di sana. Oke. Berarti masih agak domba-domba ya istilahnya ya. Masih deg-degan ya. Belum tahu nih apa yang akan menjadi topik atau tema nanti ya. Iya. Nah, untuk mempersiapkan ini kan masih kayak dejavu nih. Apa nih ya kayak tema-temanya gitu ya. Ada nggak dalam pikiran Fanny nantinya saya akan berbuat apa dengan tema yang apa gitu? Iya. Sudah ada istilahnya sudah siap nih amunisinya ya? Iya, sudah siap. Sudah siap dong ya. Waduh, itu kan juga kita belum bisa meraba ya nantinya seperti apa. Tapi bisa nggak digambarkan Fanny nantinya akan buat seperti apa? Misalkan kalau temanya seperti ini lagi, nggak jauh-jauh dari sampah misalnya. Mungkin ya saya bakal tentuin cerita
alur ceritanya dulu, baru saya pengambilan gambar. Jadi akan sama treatnya seperti yang kamu lakukan di tingkat daerah ini ya betul. kan. Saingan paling terberat kemarin siapa sih? Gak ada deh sih. Oh nggak ada ya. Dan itu ya hak dari dewan juri untuk menentukan itu ya kan. Karena saya nggak lihat karya-karya teman yang Oh lain. iya juga sih ya. Jadi merasa bahwa oke, ini kompetitif saya yang mungkin menjadi saingan saya ini nggak kelihatan malah ya, nggak ketahuan ya. Oke, interesting. Nah Bu Guru, melihat kesiapan Fani untuk ke tingkat nasional ataupun juga nantinya seperti apa yang dipersiapkan oleh sebagai seorang guru pendamping atau pembina, seperti apa Bu? Bukan hanya untuk Fani, mungkin dari semua yang akan masuk ke lomba nanti ke tingkat nasionalnya itu apa nih persiapan saat ini? Jadi khusus untuk Fani mungkin dia akan apa kira-kira yang bisa dia ambil ketika di sana misalnya di tingkat nasional. Nah dia harus banyak olah, referensi lagi ya. Mulai dari bagaimana cara mengambil foto yang benar-benar artistik, karena antara fotografi itu antara foto dengan seninya. Ya seperti itu. Kemudian tentu pembekalan lain, ya utamanya memilih foto yang tepat. Kemudian yang lain juga kami selalu ingatkan bahwa anak-anakku ya di dalam rangka untuk selalu berprestasi, ingat orang lain juga punya potensi yang sama dengan kalian. Betul, peluang yang sama. Iya. Jadi ketika kita lengah itu pasti di lambung orang, diambil oleh orang lain. Kita harus waspada. Memang bakat kemampuan kalian itu bisa sama dengan orang lain, tapi hal-hal yang kita bisa lambung dari apa yang ada sekarang, itulah tujuanmu. Jadi untuk satu prestasi, bahwa untuk memenangkan lomba itu tidak cukup kalau kamu punya bakat saja tanpa diasah. Seperti itu. Jadi itu yang selalu kami ingatkan, menjaga. Jadi apa yang ditorehkan oleh SMA 1 prestasi memang tidak lepas dari pendampingan, pembimbingan, seperti yang saya katakan tadi, proses. Jadi kita lihat potensinya. Siapa, semua anak-anak itu pandai menyanyi, tapi bagaimana untuk menggali yang dia punya dengan keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu yang kita angkat, seperti itu. Iya sih ya. Jadi memang benar-benar pembina, pendamping ataupun juga dari anaknya sendiri harusnya bisa kolaborasi untuk menghasilkan nilai yang terbaik ya. Begitu juga untuk Fani yang nantinya akan berlomba dengan 27 peserta lain ya dari seluruh Indonesia masuk final. Ini kapan rencana lombanya, kapan saya? Sekitar bulan Oktober. Oktober ya untuk di finalnya nanti ya. Oke, dan ini berarti masih ada sekitar ini Juli, Agustus, masih ada sekitar persiapan 2 bulan ini ya untuk bisa nantinya bersaing dengan peserta-peserta yang lain ya. Oke, strategi yang dilaksanakan nanti ada target nggak sih? Target saya nggak ada target sih. Harus ada ya Bu Guru, nggak apa-apa, harus ada. Sebenarnya ini saya karena pertama kali lomba, jadi nggak berharap juara 1 sebenarnya. Yang sebelumnya ini di luar ekspektasi, di luar ekspektasi. Jadi kuda hitam. Kuda hitam malah ya. Waduh. Iya. Oke. Jadi malah let it flow aja waktu lomba kemarin. Berharap ya. Pokoknya harus tampilkan yang terbaik. Intinya yang terbaik gitu loh. Tapi nggak ada kepikiran untuk bisa mendarat pada juara 1 seperti itu ya. Nggak expect kalau malah juara 1. Malah speechless ya ketika diumumkan Fani juara 1. Wow, gimana tuh rasanya? Wah, kaget, seneng. Karena oke. Dan pasti Bu Guru juga bangga dong ya pasti ya. Oke. Tapi saya sudah lihat dari kan sebelum pengiriman selalu konsultasi. Setelah saya lihat ide cemerlang ini, untuk mengangkat sekitar lingkungan sekolah yang kadang orang lupa. Mungkin dari segi pengambilan gambar seninya tidak seperti fotografer nasional, yang profesional, tapi ide ceritanya ini
ide awalnya sehingga dia ini saya akan bernarasi dan dia deskripsikan melalui gambar, itu yang jadi sebenarnya dia punya talenta ini ya, karena kehobiannya apa yang dia lakukan jepret-jepret itu kan itu bisa dikemas menjadi sebuah cerita. Sebenarnya dia sudah punya, potensi, hanya ada was-was saja bahwa mungkin saya nanti tidak bagus. Tapi setelah saya lihat narasi ceritanya, bagus ini, insya Allah bisa menang. Masya Allah. Dan hasilnya ini ada di depan kita, seorang the winner, Fanny. Ya, buat teman Pro 2 ataupun juga yang menyaksikan kami melalui YouTube RRI Kendari, boleh kasih komentar ataupun juga boleh WhatsApp saya langsung saja di 085241778808 untuk kasih komentar ataupun juga share apa komentar kamu tentang Fanny, dan mungkin ada saran-saran seperti apa ya. Boleh Bu Guru dan Fanny, kita jeda sebentar, kita mau dengan lagu dulu. Buat teman Pro 2 don't go anyway, kita akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini. Dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, Bisik Bincang Asik. Kita masih bersama dengan Fani, juara 1 lomba fotografi di FLS2N ya, untuk mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional nanti. Saya ke Fani dulu nih Bu Guru, saya ke Fani. Fani, setelah menjuarai lomba ini gitu, pasti akan mempengaruhi cara pandang Fani terhadap yang namanya fotografi dan seni gitu.
Menurut Fani seperti apa sayang? Eh, Mungkin karena awalnya cuman iseng-iseng ya, Iya. karena dengan lomba ini dan itu jadi juara, sekarang pasti akan lebih oke, ikut kayaknya lomba ini tuh saya jadi belajar lebih dalam lagi tentang fotografi, kayak Oke. tentang teknik pengambilan gambar oke. gitu. Karena kalau dari yang saya lihat di sebelum pemenang-pemenang sebelumnya itu foto-fotonya tuh pada bagus begitu, sedangkan biasanya saya mendokumentasikan itu kayak biasa merekam doang gitu. Jadi ya saya harus belajar lebih dalam lagi tentang fotografi. Yes, jadi semakin tertantang untuk Iya. bukan hanya sekedar mengambil gambar selesai, tapi Iya. lebih kepada bagaimana tekniknya nanti ya. Oke, interesting. Bu Guru, melihat bakat dari Fani dengan hasil yang kemarin, apa Iya. yang selanjutnya dari sekolah untuk mungkin mengasah lebih kepada bakat Fani dan mungkin teman-teman Fani yang memang sefrekuensi dengan bakatnya Fani begitu. Iya, sebenarnya Fani sudah punya potensi tentang ini. Iya. Jadi kedepannya seperti apa yang dia sampaikan bahwa tidak cukup kalau hanya bakat jepret-jepret itu, tapi ada hal-hal lain yang harus dia miliki. Kemudian selain pengambilan foto dengan berbagai angle yang kira-kira berseni, ini juga memang dia harus selalu setiap gambar itu harus ada cerita, ada pesan positif. Jadi kepekaan dia terhadap lingkungan. Kelak kalau dia ke tingkat nasional, ya tentu mungkin tema yang berbeda, judul yang berbeda. Ya saya harapkan bagaimana dia peka terhadap katakan yang sekarang kan lingkungan, mungkin dia lebih luas lagi ke alam atau ke budaya. Jadi nanti kalau mereka akan dibawa ke objek-objek, silakan mereka menggali potensinya. Jadi itu sebenarnya dasarnya dia sudah punya kemauan. Hanya karena untuk pengalaman lomba, mungkin dari fotografi baru kali ini, ternyata bagus hasilnya. Oke. Sebelumnya memang sudah ada juga Fani dari yang seniornya, maksudnya dari yang tamat sebelumnya yang pernah mengikuti lomba ini. Iya, setiap festival lomba seni siswa ada. Oh ada. Oke. Kami itu kan ada di Persma itu, jadi mereka punya dokumentasi dokumen-dokumen. Ya bahkan di film pendek, di fotografi. Hanya yang memang anak-anak yang tenteng kamera terus yang selama ini di sekolah setiap kegiatan itu ada ketakutan untuk ikut lomba. Ternyata maksudnya dia tidak mampu menarasikan, mendeskripsikan. Akhirnya kita sorong Fani. Ayo Fani, kamu bisa. Awalnya dia ragu. Ternyata keraguan ada tantangan, hasilnya alhamdulillah. Terbaik Sulawesi Tenggara. Saya penasaran. Kenapa? Ragu apa Fani? Maksudnya kenapa ragu sama hasil atau bagaimana? Karena sebelumnya saya nggak pernah ikut begitu. Terus kalau misalnya saya dengar fotografi tuh fotonya tuh pada bagus-bagus begitu. Sedangkan saya biasanya ya cuma ambil gambar doang kayak biasa. Iya. Jadi belum saya ragu begitu, saya nggak mampu buat ikut lombanya. Tapi ternyata bisa, ya kan? Mungkin karena belum coba aja belum coba ya. Dan ternyata hasilnya memuaskan. Interesting gitu. Makanya jangan takut mencoba hal Nah, itu dia. Ini ke pertanyaan saya, dia bisa baca pikiran saya nih kayaknya Fani ya. Jangan takut gitu ya. Jadi pelajaran apa yang kamu ambil dari ikut lomba kemarin? Tadi sudah di-spill satu, jangan takut mencoba. Apa nih? Biar teman-teman di luar sana juga saya kan juga malu begitu. Siapa tahu ada terinspirasi dari Fani. Seperti apa? Di dunia ini nggak ada berat yang ya. Oke. Jangan takut mencoba hal baru karena hasil gak bakal mengkhianati usaha. Nice, interesting ya. Jadi hasil nggak mengkhianati usaha ya, dan usahanya ternyata
terkabulkan, berhasil, hore Dora ya. Oke, dan Bu Guru, apa yang mungkin kemudian dari pihak sekolah ini selain pembina ataupun juga mungkin dari mulai kepala sekolah, lingkungan sekolah untuk mendukung teman-temannya yang akan berlomba di tingkat nasional, vibe apa yang ditimbulkan di sekolah agar semesta mendukung, istilahnya semua memberikan support sistem terbaik. Ini kan tentu akan menjadi penyemangat buat Fani dan teman-temannya untuk ke tingkat nasional. Suasana apa yang dibangun di sekolah sehingga adik-adik atau teman-teman kita ini yang akan berlomba ini menjadi semakin percaya diri dengan banyaknya support dari sekolah. Suasana sekolah memang sangat mendukung. Iya, support sistem terbaik. Baik teman-temannya maupun guru-guru dan semua sampai cleaning service itu dukungan untuk setiap lomba. Ya, ini. Biasanya kan misalnya di lomba itu ada aturan, misalnya satu yang harus ikut, satu orang saja. Padahal banyak potensi. Kami di situ kadang kesulitan. Kalau ada bebas misalnya 5 sampai 10 orang, itu kami senang. Karena disitulah anak-anak bersaing. Tapi kalau satu itu kita benar-benar seleksi dengan baik. Kemudian itu kami dukungan guru-guru juga, Bu. Kadang kami dengar di sekolah lain misalnya ketika anak ini mengembangkan potensinya baik lomba cepat-tepat misalnya di bidang akademik maupun non akademik, itu kadang ada guru yang tidak mendukung sehingga mematahkan semangatnya. Saat dia masuk, dia dikejar dengan pekerjaan atau tugas ataupun di penekanan. Kami itu tidak seperti itu. Jadi guru sangat mendukung ketika anak-anak kami ikut lomba. Kemudian kami sampaikan juga ke seluruh teman-teman, keluarga besar SMA 1, utamanya ke guru-guru, bahwa sekarang tidak ada lagi sekolah unggul. Maksudnya dengan sistem zonasi, sistem prestasi yang sudah sama semuanya, jadi input yang masuk itu siswa baru kan sama semua potensi dari semua sekolah. Sekarang bagaimana kita ini untuk membuat suatu prestasi yang sebenarnya inputnya sama dengan sekolah-sekolah lain. Nah, inilah penjagaan kami sebagai pendamping dan pembimbingan. Seperti itu. Dan alhamdulillah sangat-sangat didukung. Yang mulai dari kepala sekolah sampai dengan untuk mengantar ke sana kemari, kadang itu dari cleaning service sendiri yang memberikan semangat dan mengantar kalau ada kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung latihan. Nah, itu yang penting sih sebenarnya juga, Bu, ya. Jadi bukan cuma Faninya sendiri yang berjuang istilahnya ya. Dan mereka pun juga memberikan semangat. Memberi semangat. Sangat-sangat memberi efek positif buat yang akan berlomba ya kan. Dan kita sangat terbuka dengan teman-teman, koreksi teman-teman apakah karya ini sudah bagus, seperti itu. Direview lagi supaya dapat masukan, ada tambahan. Jadi tidak terputus saja sama hasil yang ada sekarang ya. Oke. Itu Fani tentunya juga merasa bahwa dengan lingkungan yang mendukung ini satu penyemangat buat Fani ya kan, Fani ya. Karena kan takutnya kadang ada hal-hal kecil yang kadang bikin kita emosi atau mungkin down, itu kan pasti akan ngefek juga sama hasil yang ada nggak yang seperti itu? Maksudnya yang Fani rasakan sendiri seperti apa, sayang? Rasanya karena banyak bantuan dari pendamping kakak, jadi saya lebih semangat lagi gitu. Nah itu jadi iya sih, kalau misalnya lingkungan kita sangat mendukung, bismillah, mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan ya. Oke, Fani, ada yang mungkin ingin disampaikan lagi untuk Instagramnya Fani biar di like lagi, biar semakin banyak yang review ataupun juga yang followernya, silakan mohon bantuan like-nya, komen, share di IG saya SSS Fani. SSS Fani. Oke. Bu Guru, ada yang mungkin ingin disampaikan juga buat pendengar ataupun teman-teman Pro 2 yang dengar saat ini, seperti apa memotivasi khususnya untuk Fani dan teman-temannya mungkin, Bu? Jelas. Dari saya untuk anak-anak
kami yang berprestasi. Yes, okay. Ya, tentu dari bakat yang dimiliki itu betul-betul harus digali potensinya, dan kami pihak sekolah memberikan wadah itu untuk terus mereka kembangkan. Kemudian terima kasih juga kami kepada Radio Republik Indonesia Pro2 yang ini sebenarnya bukan menginspirasi, condong ke sana, walaupun mereka baru katakan seperti Fanny tadi bahwa dia baru mau tertantang untuk ikut lomba, ya sebagai pemula, tapi dengan begini juga dia makin belajar, mengasah kemampuannya, utamanya pada fotografi, ya. Bagusnya di fotografi ini ada pesan-pesan positif melalui gambar. Terima kasih untuk RRI di dalam bincang asik ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak juga ketika dia diajak untuk bergabung di sini, berarti dia mulai belajar komunikasi. Masya Allah. Semoga ini juga bisa membantu memberikan semangat anak-anak untuk lebih tampil percaya diri lagi. Walaupun kita nggak kelihatan, maksudnya kayak di radio nggak kelihatan. Tapi sekarang karena kecanggihan teknologi kita sudah bisa di live nonton, jadi semakin terasah juga nih public speakingnya, ya kan? Terima kasih juga nih. Saya udah di support kemarin, sempat ke sekolah untuk bawa surat nih blog. Pas disawarkan, waduh banyak banget. Oke, kita akan atur jadwal khusus untuk SMA 1 biar bisa teman-teman yang lain mungkin menjadi inspirasi bahwa inilah yang dilakukan di SMA 1 dengan anak-anak yang berprestasinya. Terima kasih Fanny, terima kasih Bu Satya untuk kebersamaan. Bundanya juga terima kasih loh, dan salam buat Pak KS dan seluruh teman-temannya. Besok masih ada lagi ya. Siap. Terima kasih sekali sudah memberikan waktunya untuk bermain di Bisik Bincang Asik. So teman Pro2, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan acara ini melalui YouTube RRI Kendari dan juga mendengarkan kami melalui RRI Pro2 di 90,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pilih chatroomnya Pro2 Kendari atau juga di streaming rri.co.id. Inilah akhir kebersamaan kita di suasana Bisik. Besok sore kita juga masih ada lagi teman-teman siswa-siswi berprestasi masih dari SMA 1 yang akan hadir besok jam 4 sampai dengan jam 5. Terima kasih. Bye Fanny, bye Bu Guru, terima kasih. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.